Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Itu adalah berkat kemurahan-Mu. Walaupun kami belum bisa beribadah tatap muka. Tetapi tidak mengurangi hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga. Dan kami percaya di saat kami menyembah Engkau, di saat kami memuji Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau sedang merestorasi setiap kami dengan firman-Mu. Agar kami dibersihkan supaya kami hidup benar di hadapan-Mu. Supaya karakter kami dibentuk dengan firman-Mu. Agar kami bisa menjadi seperti Kristus Tuhan. Kami percaya setiap pembentukan itu ada hadirat-Mu. Dan hari ke hari kami dibentuk agar kami mempunyai sifat ilahi. Dan kami percaya di saat-saat kami sedang menghadapi pandemi yang begitu ganas, kami percaya penyertaan-Mu. Dan kami percaya setiap firman yang kami lakukan membentuk karakter kami. Sehingga kami bisa manunggal dengan Roh-Mu Tuhan. Jika Engkau dalam aku dalam Kau, siapakah musuh kita? Lindungi jemaat-Mu, lindungi orang-orang percaya. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya, bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara mendengarkan berita-berita yang sangat-sangat mengagetkan. Di saat-saat pandemi ini, saudara dan saya perlu menghadapi dengan cara Tuhan. Jangan menggunakan cara kita. Apa yang dikatakan cara Tuhan? Cara Tuhan itu kita perlu bersekutu. Setiap persekutuan kita membuat kita menjadi dewasa kerohanian kita. Setiap kita bersekutu dengan kebenaran firman, mengubah setiap kita. Sehingga kita bisa melaksanakan pertobatan. Dan setiap pertobatan itu membuat kita terbentuk karakter kita. Sehingga hadirat Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita perlu belajar saudara. Di dalam kehidupan jemaat mula-mula 2000 tahun yang lalu. Di mana mereka sedang mengalami proses. Di mana mereka sedang mengalami masalah. Di mana mereka sedang kehilangan jati diri mereka. Kehilangan kepercayaan mereka. Kehilangan orang yang diandalkan mereka. Yaitu Yesus mati di atas kayu salib. Mereka melarikan diri, mereka bahkan tidak berani mengakui bahwa mereka murid Kristus. Tetapi melalui proses demi proses. Dimulai dari kebangkitan Kristus. Dari kematian. Dan dia mendeklarasikan dan dia membuktikan betapa dahsyatnya apa yang dilakukan oleh Kristus. Dia bangkit, dia buktikan bagi orang yang tidak percaya. Tiba-tiba dia datang di tengah-tengah kamar pintu yang sudah terkunci. Di situ terjadi sebuah peristiwa bahwa semua murid-murid Kristus mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema bersekutu, bertobat, menarik hadirat Allah.
Maka dari itu kita perlu mengerti bahwa mengapa kita harus bersekutu. Persekutuan itu ada dua macam. Baik secara horizontal maupun secara vertikal. Di dalam persekutuan itu, yang dikatakan mesbah, dimulai dari keluarga. Setiap keluarga harus bersekutu untuk menghadapi masa-masa sukar. Dari persekutuan kita menyembah, kita berdoa, kita memuji, mendengarkan firman. Firman itu membuat kita bertobat. Firman itu adalah cerminan hidup kita. Maka pada waktu kita melaksanakan pertobatan itu, Allah hadir di tengah-tengah kita. Jika Allah hadir di tengah-tengah keluarga saudara, apa yang saudara takutkan? Jika Allah menyertai saudara, siapakah musuh saudara? Saudara, banyak sekali kita tidak mengerti apa yang menjadi agenda Tuhan. Seperti yang saya alami, saya berdoa bagi orang lain. Semuanya sembuh, tiba-tiba saudara. Istri saya yang saya cintai, dipanggil Tuhan. Pada waktu itu saya berdoa, Tuhan mengapa ini terjadi? Saya mendapatkan jawaban, agenda Tuhan. Banyak misteri. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Tetapi satu hal saya perlu sampaikan kepada saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dan jangan pernah menghujat Tuhan. Jangan pernah takut. Karena Tuhan yang kita sembah hidup. Mari kita belajar, ada 4 terobosan. Mujizat untuk menaklukkan masa sukar ini. Di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 12. Perikopnya yang pertama ditulis begini saudara. Seruhan untuk bertobat. Saudara, untuk menghadapi masa sukar itu ada satu perintah dari Tuhan. Bertobat. Saudara, saya tidak mengerti kenapa ayat ini yang begitu tegas mengucapkan seruan untuk bertobat. Pada waktu saya mendengarkan, saya mulai introspeksi diri. Ternyata saya tidak banyak juga yang benar. Banyak kekurangan. Kita harus berubah. Bagaimana kita cara beribadah, bagaimana kita cara menyembah Tuhan, bagaimana kita mendengarkan firman, bagaimana kita mensikapi firman Allah. Bagaimana respon kita dengan firman sebagai orang percaya. Dan seruan untuk bertobat itu saya percaya untuk saudara dan saya. Di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 12, tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Saudara, ayat ini ayat yang sangat luar biasa. Tuhan katakan sekarang, tetapi sekarang, bukan besok. Sekarang. Sekarang artinya apa? Berbalik kepadaku. Kembali dengan yang benar. Dulu kamu pernah benar, sekarang kamu salah. Balik. Dan kita belajar. Arti berbalik, saudara. Langkah yang pertama, bertobat dari hati yang insaf. Dengan mulai hidup yang baru dan benar. Itu artinya berbalik, saudara. Berbalik kepadaku dengan segenap hati. Berbalik artinya apa? Sop. Sop itu artinya return from the starting. Kembali dari awal. Awalnya kamu mengenal Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kamu mempunyai roh yang menyala-nyala. Kamu mempunyai kasih yang mula-mula. Balik seperti dulu kembali. Dan kembali seperti dulu. Yang setia, yang taat kepada firman.
Dan lakukan pertobatan dengan hati insaf. Saudara, banyak sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kita katakan aku bertobat. Hanya sampai di mulut. Tidak sampai di hati. Tidak sampai hati yang insaf. Hati yang menyesal. Dan hati yang jijik kepada dosa. Maka hatimu kalau sudah meninggalkan dosa. Dengan menyesal. Maka hatimu akan menjadi murni. Dan tulus. Itu artinya berbalik. Dan di ayat ke-12 juga ada kalimat berpuasa. Artinya menyalibkan diri dari kedagingan dan hawa nafsu. Saudara, orang yang berpuasa, orang itu sudah mulai mematikan kedagingannya. Orang yang mematikan kedagingan adalah orang yang mau mengakui kelemahannya. Mengakui dosanya. Dan mau meninggalkan dosanya. Dan betul-betul dia insaf. Orang yang berpuasa adalah orang yang mau menjaga hati. Orang yang berpuasa adalah orang yang mau merendahkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Orang yang berpuasa adalah orang yang mau mentaati setiap firman Allah. Orang yang berpuasa dia akan meninggalkan keegoannya. Dia berpuasa. Yang selanjutnya kata menangis, saudara. Menangis itu di dalam bahasa aslinya bekeh. Artinya, saudara, meneteskan air mata. Dengan arti ada pertobatan. Yang masuk dalam hati yang pedih. Bahkan dia menangis meratapi. Dengan menyesal yang dalam. Sehingga semua kesalahan dan kejahatan itu dia tidak terlupakan untuk menjadi peringatan. Maka pada waktu dia terpancing, saudara, oleh sesuatu kejahatan, dia ingat, tidak. Saya pernah mengalami kepedihan, saya tinggalkan dia. Saya jijik dengan dosa ini. Dan ada satu kata lagi, mengadu. Pada awalnya saudara berbalik. Sudah berbalik berpuasa. Menangisi dan mengadu. Mengadu artinya curhat dan menunjukkan bahwa engkau sudah betul-betul menyesal. Atas kesalahan yang diperbuat dan melakukan kebenaran. Saudara. Langkah yang kedua. Koyakkan hatimu. Jangan pakaianmu. Kita baca di dalam Yoel pasal 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab ia mengasihi dan menyayangi. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Koyakkan itu artinya di dalam bahasa aslinya karah. Karah itu artinya membelah. Membuka hatimu lebar-lebar. Tunjukkan pertobatanmu dengan menghentikan niat hati yang jahat. Dengan mengerti dan mengenal kebenaran firman. Pada waktu saudara mendengarkan kebenaran firman yang saudara membuka hati lebar-lebar. Dan engkau menghentikan niat hati yang tidak baik. Dan saudara menunjukkan pertobatan saudara. Didasari oleh kebenaran firman Allah. Dan ada pesan yang mengatakan jangan yang dikoyakkan itu hanya pakaianmu. Kita kerap kali melakukan pertobatan itu hanya secara fiktif. Pertobatan abal-abal, saudara. Dan firman Tuhan dengan tegas mengatakan, jangan pakaianmu yang dikoyakkan, tetapi tunjukkan hatimu yang sudah diremukkan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Artinya, jangan jadi Kristen munafik. Kristen yang hanya casingnya Kristen, tetapi hati dan perbuatannya busuk dan
jahat. Saudara, kalau kita mau mengalami terobosan, jangan setengah-setengah, saudara. Di luar sana sudah terjadi kekacauan. Saya pastikan kalau saudara mendengarkan kebenaran firman ini dan saudara berani lakukan, saya yakin saudara akan disertai oleh Tuhan. Yang ketiga, kita di saat-saat yang kritis ini, kenali Allah yang kita sembah. Kenali Allah kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang serba maha. Dia adalah maha kasih, maha pengampun. Artinya Tuhan Yesus pasti melindungi kita karena kasih. Dia mengampuni kita karena kasih. Bagi mereka yang mau bertobat dengan hati yang murni. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan dia akan mencurahkan berkat. Menjadi korban sajian dan korban curahan. Yaitu sebagai saluran berkat. Saudara akan dipakai jadi saluran sumber berkat. Yoel pasal 2 ayat 14. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal. Dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Saudara, kalau saudara baca kayaknya saudara perlu mengerti. Setiap saudara yang mau bertobat pasti Tuhan akan mengampuni. Kenali Allah. Allah yang kita sembah itu Allah yang maha pengampun. Dia mengampuni segala dosa kita. Yang seperti dilakukan oleh murid-murid Yesus yang pernah menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus. Yesus katakan, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dia katakan tidak mungkin. Dan itu terjadi. Tetapi Allah yang kita kasih itu Allah yang mengampuni. Dia ampuni segala dosa. Dan waktu Petrus bertobat, dia ampuni. Maka Petrus mengalami hadirat Tuhan. Dan dia bisa melakukan mujizat. Orang sakit sembuh. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Terkena bayangannya Petrus yang sakit bisa sembuh. Inilah sesuatu yang dahsyat, saudara. Yang keempat, saudara. Tiuplah sangkakala. Di Sion, adakan puasa dan ibadah raya. Yoel pasal 2 ayat 15. Tiuplah sangkakala di Sion. Adakan puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Saudara, kalau kita katakan tiup sangkakala ini bisa diartikan gini, saudara. Ada seorang ahli perang, ahli strategi. Dia mengatakan pertahanan yang paling kuat adalah menyerang. Dan hari ini saya tidak mengajak saudara untuk berperang secara jasmani, tetapi kita mengajak saudara untuk peperangan secara rohani. Peperangan rohani itu adalah artinya peperangan menghadapi penghulu-penghulu di udara. Roh-roh jahat, setan-setan, iblis yang sedang memerangi saudara dan saya melalui apa? Ketakutan. Spirit of fear. Saudara mendengarkan dari berita-berita. Itu yang ditebarkan kematian. Maka dari itu saya mau mengajak saudara untuk merapatkan barisan. Untuk memerangi peperangan secara rohani, yaitu perang kepada penghulu-penghulu di udara. Peperangan roh-roh jahat yang di udara. Yang menebarkan roh-roh ketakutan, intimidasi.
Yoel pasal 2 ayat 16 sampai 17. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunlah orang-orang yang tua, kumpulkan anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusui, baik pengantin laki-laki dari kamarnya, pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Kata tiuplah sangkakala artinya persiapkan diri. Genderang perang dimulai. Melawan penghulu di udara. Roh-roh jahat di udara dengan meniup sangkakala. Melalui pujian. Melalui penyembahan. Melalui firman. Kuasai pikiran saudara dengan pujian penyembahan. Kuasai pikiran saudara dengan firman Allah. Maka dari itu saudara, tiuplah sangkakala, persiapkan diri kita. Kita sama-sama merapatkan barisan, kita berdoa, bersekutu. Di rumah-rumah kita masing-masing berdoa untuk orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Yang terintimidasi oleh krisis ekonomi. Yang terintimidasi oleh COVID-19. Saudara, arti berkumpul. Berkumpul seluruh bangsa untuk dikuduskan. Yang mana dimulai dari keluarga. Maka dari itu saya perlu sampaikan saudara, kalau saudara mau mengalami kuasa mujizat Tuhan. Kesuksesan demi kesuksesan harus dimulai dari rumah tangga. Yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Bagaimana kita bisa dimulai dari rumah tangga? Mezbah keluarga. Di dalam mezbah kita ada pujian. Di dalam mezbah kita ada penyembahan. Di dalam mezbah itu kita ada membaca kebenaran firman. Dan firman itu menyentuh hati setiap saudara, anggota keluarga dan imamnya. Dan harus berani bertobat. Dan pertobatan ini dilakukan dari keluarga sampai ke keluarga, sampai ke hamba Tuhan. Pertobatan ini dinamakan pertobatan secara massal. Termasuk para imam dan para hamba Tuhan. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Keluargaku oke, keluargaku tidak masalah. Saudara tidak perlu doa. Tidak. Saudara perlu mendoakan orang lain. Dan spirit itu akan masuk di dalam hidup saudara. Yaitu spirit dari roh Allah. Melewati saudara. Juga akan melindungi saudara. Menyembuhkan orang yang saudara doakan. Apa akibatnya? Pertobatan yang murni. Dan taat kepada firman Tuhan. Akibatnya yaitu mujizat terjadi. Orang percaya yang bertobat akan mendapatkan berkat limpah. Saudara akan mendapatkan rezeki. Apa rezekinya? Gandum, anggur, minyak. Minyak itu adalah gambaran roh Tuhan. Anggur itu adalah bicara tentang rumah tanggamu dipulihkan. Ada anggur yang manis. Gandum itu bicara tentang rezeki saudara dan saya. Maka dari itu saudara, di dalam kitab Yoel ini akan menjadi barometer di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menghadapi masa sukar. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Yoel pasal 19b, di situ dikatakan demikian. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Jadi orang yang
dulunya Kristen dia berubah, atau dulunya orang percaya dia berubah, berdosa. Ya. Setelah dia mengerti atas dosanya bertobat, maka terjadilah 19b ini. Tuhan mengatakan ini, aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Ayat 20. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu. Dan akan kuusir ke satu negeri kering dan tandus. Barisan muka ke laut timur dan barisan belakang ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik. Sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Artinya malapetaka dijauhkan dari kita. Bagi saudara dan saya melaksanakan bersekutu dan bertobat. Maka saudara, kita akan dijauhkan dari kekalahan. Tetapi sebaliknya kita dijadikan pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Yang dikatakan datang dari utara, persoalan dari utara, kujauhkan daripadamu. Dan akan kuusir ke satu negeri yang kering saudara. Dan tandus. Jadi masalah-masalah yang saudara hadapi nanti ini mereka akan terlempar, mereka akan keluar dari kehidupan saudara. Baik dari utara, barat, timur, selatan. Saudara ada di tanah Goshen. Tulah terjadi di Mesir, tapi di tanah Goshen tidak terjadi. Tuhan akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir dengan adil seperti dahulu. Yaitu padang gurun menjadi hijau. Pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaan agar nama Allah ditinggikan. Terjadi sebuah lawatan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan hujan awal dan hujan akhir. Kalau dahulunya kita melakukan kesalahan-kesalahan, itu sudah dihapus, tidak dirubah. Dulu kegagalan dirubah menjadi kesuksesan. Dulu sakit, sekarang diubah menjadi sembuh. Padang gurun menjadi menghijau. Pohon ara dan pohon anggur membawa kekayaan. Agar kita mempermuliakan nama Tuhan. Berapa banyak kita tidak sadar sejak kita melakukan dosa. Ada kerugian saudara. Kerugian dahulu yang kita tidak sadari dimakan habis oleh belalang pindahan. Sudah dimakan oleh belalang pindahan, berganti lagi belalang pengerip. Tidak cukup, masih ada sisa belalang pelompat. Dan sisa sedikit diselesaikan oleh belalang pelahap. Tetapi karena kita melakukan kebenaran firman melalui pertobatan. Kita bersekutu, kita bangun persekutuan. Menaikkan pujian dan penyembahan. Melakukan kebenaran firman dengan melakukan pertobatan secara total. Maka kerugian dirubah menjadi kelimpahan. Ada gandum, ada rezeki, ada anggur, rumah tangga, ada sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera. Setelah kita melakukan pertobatan, dimulai dari bersekutu bertobat dengan benar sesuai dengan kebenaran firman. Maka terjadilah lawatan Allah di bumi ini. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia yang sudah melewati proses pertobatan. Baik anak-anak laki-laki maupun perempuan. Mereka akan bernubuat. Taruna-taruna dapat penglihatan. Hamba Tuhan laki-laki dan perempuan akan menerima pencurahan Roh Kudus. Tuhan akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Matahari akan berubah gelap gulita. Bulan menjadi darah sebelum Tuhan datang. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Kemudian daripada itu akan terjadi
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepaskan. Inilah klimaks, saudara. Maka akan terjadi setiap saudara mulai dari rumah-rumah saudara. Mengadakan pertobatan secara total. Membangun mesbah keluarga. Berdoa untuk orang lain. Mendoakan orang-orang yang sakit. Mendoakan bangsa dan negara kita. Mendoakan pemerintah. Supaya pemerintah dapat hikmat dari Allah. Untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Dan kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang sedang terpapar. Kita berdoa untuk ekonomi Indonesia. Kita berdoa supaya ekonomi ini berubah menjadi ekonomi yang positif. Kita berdoa supaya Indonesia menjadi Indonesia yang kuat dan makmur dan damai sejahtera dan aman. Setiap keluarga-keluarga yang berdoa bagi bangsa dan negara dan bagi sesama kita. Saya percaya lawatan Tuhan akan terjadi. Orang sakit sembuh. Ekonomi kita akan dipulihkan. Kita akan menjadi negara yang makmur dan kuat di antara bangsa-bangsa. Barang siapa yang berseru kepada Yesus Kristus, Tuhan, dia diselamatkan. Saudara, ikut Yesus gratis. Hanya dengan mulut mengaku Yesus Tuhan. Dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Maka saudara akan dibaptis. Dan saudara akan selamat di bumi sampai di surga. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kalau kami sudah mengerti bahwa ini adalah hari-hari yang sulit. Tetapi kita sudah menemukan jawaban. Walaupun hari-hari yang sulit ini. Kalau kita bersama Yesus, ada jalan keluar. Setiap saudara yang mendengarkan kebenaran firman, hati saudara tersentuh oleh firman Tuhan. Saudara boleh angkat tangan. Mungkin saudara sebagai orang Kristen yang tidak pernah bersekutu. Tidak pernah berdoa bersama-sama di dalam keluarga. Tidak membangun mesbah keluarga. Mungkin di dalam kehidupan saudara, di dalam rumah tangga saudara. Saudara kehilangan damai sejahtera. Mungkin engkau sedang mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Atau saudara sedang mengalami sakit penyakit. Kuncinya satu. Bangun mesbah bersekutu. Rapatkan barisanmu bersama keluargamu. Berdoa bersama. Setiap doa yang sudah melewati pertobatan ada kuasa. Maka dari itu setiap saudara perlu introspeksi diri. Apakah engkau sebagai imam yang sudah bijaksana? Apakah engkau sebagai penolong yang bijak? Sebagai istri?
Apakah engkau sebagai anak sudah menghormati orang tua, mentaati orang tuamu? Apakah engkau sudah beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah engkau sudah melakukan kebenaran firman? Mari kita introspeksi diri. Mari kita bersekutu di dalam keluarga. Setiap saudara introspeksi, saudara perlu bertobat. Dan pertobatan yang sungguh-sungguh akan menarik hadirat Allah. Setiap saudara yang sudah angkat tangan, akui setiap dosa saudara di hadapan Tuhan. Bertobat. Bangun mesbah keluarga. Berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk bangsa. Berdoa untuk sesama temanmu. Sepelayanan. Tanggalkan keegoan. Kasihi suamimu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Jadilah imam yang bijaksana. Hormati orang tuamu. Pertobatan ini akan menarik hadirat Allah. Doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau jamah, pulihkan. Dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah anak cucumu. Diberkati kedua orang tuamu. Diberkati kedua mertuamu. Diberkatilah sanak saudaramu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Diberkatilah pelayananmu. Engkau akan naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau tidak hutang melainkan mutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.